Taruhlah harapanmu pada Tuhan, jadilah perwira dan tabahkanlah hatimu, percayalah pada Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Hari ini kita diwejang tentang misteri wafat Yesus di salib. Sebagaimana ular perunggu menjadi tanda kehadiran Allah yang menghukum dan menyelamatkan, demikian pula pengangkatan Yesus di salib merupakan tanda penyelamatan bagi para pengikutnya. Perutusan dari Bapaknya tetap merupakan teka-teki bagi orang sesamanya, dan wafatnya di salib akan membuka mata kita sehingga kita memahami siapa Dia dan siapa yang mengutusnya. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, di awal Ekaristi ini kita sadari segala kerapuan, kelemahan, dan dosa kita, serta mohon ampun atas segala dosa kita itu, supaya kita pantas merayakan Ekaristi hari ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Hari ini kita berdoa untuk keselamatan dunia, untuk kesehatan kita semua. Kita doakan orang-orang yang saat ini, kita semua yang sedang menghadapi virus corona. Semoga virus ini segera selesai, dan semoga saudara-saudari kita yang sudah meninggal oleh karena virus corona diterima di sisi Tuhan, disatukan bersama para kudus di surga. Dan kita berdoa untuk para dokter, tim medis, perawat, dan sebagainya yang berjuang di garda depan untuk kesehatan mereka semua. Dan pada hari ini kita juga bersyukur untuk rahmat ulang tahun Yosef Kristiawan yang ke-19. Semoga Tuhan memberikan berkat kepada Yosef Kristiawan. Allah Bapa kami, sumber segala kebajikan, bantulah kami mengabdi Engkau dengan tabah dan tekun. Semoga pada zaman kami umat-Mu berkembang dalam kebajikan dan bertambah dalam jumlahnya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Bilangan. Ketika umat Israel berangkat dari Gunung Hor, mereka berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini, sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Kami telah muak akan makanan hambar ini." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel itu mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan Engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkan ular-ular ini dari kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung, dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut
Jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipakut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesat. Sendengkanlah telingamu kepadaku pada hari aku berseru. Segeralah menjawab aku. Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi menyegani kemuliaan-Mu. Bila Engkau sudah membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaan-Mu, bila Engkau mendengarkan doa orang-orang papa dan tidak memandang hina doa mereka. Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan, sebab Ia telah memandang dari tempatnya yang kudus. Tuhan memandang dari surga ke bumi. Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Benih itu sabda Tuhan, penaburnya ialah Kristus. Setiap orang yang menemukan Dia akan hidup selamanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi, "Apakah ia mau bunuh diri dan karena itu dikatakannya ke tempat aku pergi tak mungkin kamu datang?" Lalu Yesus berkata, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu aku tadi berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus, "Apalagi gunanya berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Tetapi Dia yang mengutus aku benar, dan apa yang kudengar daripadanya, itulah yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa Ia berbicara kepada mereka tentang Bapanya. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Putra Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku, dan Dia yang mengutus aku menyertai aku.
Ia tidak membiarkan daku seorang diri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan di hatinya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, bacaan kitab suci hari ini membantu kita untuk mengenal Yesus Kristus, Tuhan kita yang berkenan disalib untuk menebus dosa dunia. Di dalam bacaan pertama dari kitab Bilangan, mengajak kita untuk semakin percaya pada Tuhan. Kita diharapkan agar setiap hari menengadah kepadanya, memohon bantuan rahmat-Nya dalam doa, supaya kita tetap hidup. Kisah di dalam kitab Bilangan ini disempurnakan di dalam diri Yesus Kristus. Kita diharapkan mempunyai keterarahan hati kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita diajak untuk percaya dan bertobat, supaya kita tidak mati di dalam dosa. Dan kita diharapkan pula untuk mengasihinya secara total, karena Dialah yang pertama-tama mengasihi dan menyerahkan nyawanya. Ia disalibkan untuk kita. Harapannya hari ini semoga melalui sabdanya, "Akulah Dia." Tadi dikatakan dalam Injil, Yesus mengatakan, "Akulah Dia" ini semakin membuat kita percaya kepadanya dan bersyukur atas segala rahmat-Nya yang berlimpah untuk kita. Mari kita wujudkan iman itu di dalam kehidupan sehari-hari, di tengah keluarga, masyarakat, komunitas kita. Dan apa yang menjadi isi dari kitab Bilangan yang tadi baru saja kita dengarkan? Pada akhir-akhir ini, minggu-minggu ini, kita diajak juga untuk taat. Untuk taat kepada Tuhan, dan juga apa yang diberikan pemerintah kepada kita untuk tetap tinggal di rumah dan tidak pergi kemana-mana jika tidak terlalu penting, mengajak kita untuk taat supaya kita juga selamat. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini, mari kita semakin taat dan percaya kepada Tuhan, sehingga ketika Tuhan mengatakan, "Akulah Dia," kita pun semakin percaya bahwa Dialah yang senantiasa mengasihi, mencintai hidup kita, serta menyelamatkan kita. Semoga di tengah-tengah virus corona ini yang sedang booming, yang sedang menyebar ini, semoga Tuhan memberikan keselamatan kepada kita, sehingga kita semakin percaya kepadanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Mari kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa pencipta alam semesta, berkatilah kiranya roti anggur ini menjadi lambang ciptaan baru, lambang putramu yang mengubah kami menjadi manusia baru, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab sengsara putramu sungguh mendatangkan keselamatan. Secara amat meyakinkan pada salib tersingkaplah hukuman dunia dan bersinarlah kuasa penyelamat yang menyerahkan diri bagi kami. Bahkan seluruh dunia mulai menyadari bahwa keagunganmu pantas dipuji. Dari sebab itu ya Bapa, bersama para malaikat dan orang kudus kami memuji Dikau dan dengan segenap hati berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, sejak awal mula Engkau berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon, pandanglah persembahan umat-Mu ini dan curahkanlah kuasa Roh-Mu atasnya, agar persembahan ini menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Dialah Putra-Mu yang terkasih, dan dalam Dia Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tak terhingga. Yesus Putra-Mu satu-satunya manusia yang benar, tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi, Ia merayakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Ia mengambil roti, Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Yesus menyadari bahwa Dia mesti mendamaikan segala-galanya dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Maka sesudah perjamuan, Ia mengambil piala yang berisi air anggur. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Allah yang setia dan berbelas kasih, sambil mengenangkan Yesus Kristus Putra-Mu, kurban Paskah dan jaminan damai kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari antara orang mati, dan sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan,
kami mempersembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau. Ya Bapa yang Maha Murah, pandanglah dengan penuh kasih sayang semua orang yang Engkau ikut sertakan dalam kurban Kristus ini. Semoga karena kekuatan Roh Kudus, semua yang ambil bagian dalam roti dan piala yang satu ini dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Sudilah menjaga kami agar senantiasa sehati sejiwa dengan Bapak Suci Fransiskus dan Bapak Uskup Agung kami Robertus. Bantulah kami bersama-sama menyiapkan datangnya kerajaan-Mu, sampai kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di tata surgawi. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya yang setia, para rasul, Santa Teresia kanak-kanak Yesus, serta semua orang kudus yang berbahagia dan berkumpul kembali dengan semua saudara yang sudah mendahului kami. Mereka kami serahkan kepada belas kasihan-Mu. Pada saat Ia membahagiakan itu sebagai manusia baru yang Engkau bebaskan dari dosa, dengan penuh sukacita kami akan melambungkan pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Ya Tuhan, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu Dan bersama roh. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Datanglah kepadaku kalian semua yang lelah memikul beban berat, maka aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun akan Ia hapus. Maka berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan." Saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus akan kita sambut, mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
untuk ujub doa kita hari ini, untuk Yosef Kristiawan yang hari ini berulang tahun, dan juga untuk selesainya wabah virus corona ini, mari kita doakan satu kali salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Tuhan bersabda, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang kepadaku. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kedamaian sejati, kami bersyukur bahwasanya Yesus menganugerahi kami lambang kedamaian dalam sengsara dan wafatnya. Kami mohon semoga kami menyadari bahwa keselamatan terletak pada salibnya, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, terima kasih untuk kebersamaan kita pada hari ini. Tetap berpesan supaya tetap jaga kesehatan, jaga lingkungan, jaga diri, dan tetaplah tinggal di rumah. Jikalau tidak perlu dan tidak terlalu penting, tidak perlu keluar rumah, maka marilah kita taat dan semakin percaya kepada Dia yang akan menyembuhkan kita. Mari kita tutup dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, tugas dan tanggung jawab kita, segala niat baik kita hari ini senantiasa diberkati dan dinaungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus mewartakan cinta kasih Tuhan. Amin.